Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurialan Siregar. Saya dari Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 503180116. Program Studi Akuntansi Syariah baru saja mendapat akreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional dari Perguruan Tinggi dengan Ketua Prodi Ibu Melia Embun-Baining SEMM. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Selanjutnya yuk simak videonya. Akuntansi itu apa sih? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata akuntansi, tetapi belum paham apa itu akuntansi syariah. Padahal kita selalu berhubungan dengan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berbelanja, sedekah, menabung, membayar kontrakan, dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan uang. Misalnya, teman-teman selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Guna mempermudah di setiap bulannya, bayangkan saja jika kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, seperti boros, membeli barang yang tidak dibutuhkan, dan suka menghamburkan uang untuk kegiatan yang tidak penting. Dampaknya, di masa yang akan datang, kita tidak akan memiliki tabungan guna kepentingan yang akan datang. Jadi, pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, menyajikan data, serta mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan dasar pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Seperti transaksi-transaksi berikut. Yang pertama, murabahah, yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Yang kedua, musyarakah, yaitu bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha. Yang ketiga, mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Jadi, teman-teman sudah pahamkan tentang gambaran umum apa itu akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Jadi, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah dua hal yang sama tapi tidak sejenis, karena akuntansi syariah dan akuntansi konvensional memiliki beberapa perbedaan. Berikut perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Akuntansi syariah mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi baik bagi individu maupun masyarakat, di mana sebagai unsur yang terlibat seperti auditor, akuntan, pemilik, manajer, dan pemerintah sebagai bentuk sarana ibadah. Sedangkan akuntansi konvensional laba menjadi tujuan utamanya. Namun, pada praktiknya di Indonesia, akuntansi syariah tidak terbebas dari pengaruh akuntansi konvensional. Kedua jenis ini akan jelas berbeda berdasarkan landasan dan prinsip. Yang kedua, landasan. Landasan akuntansi konvensional adalah logika manusia yang bisa berubah-ubah tergantung keadaan sekitar dan kultur masyarakat setempat. Sedangkan landasan akuntansi syariah adalah Al-Quran, ijma ulama, dan kaidah-kaidah Islam. Akuntansi konvensional memiliki prinsip akuntansi kapitalis, di mana seluruh
penyajian laporan keuangan selalu mencerminkan kepentingan dan kebutuhan stakeholder. Sedangkan prinsip-prinsip akuntansi syariah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu yang pertama, pertanggungjawaban, yang kedua, prinsip keadilan, yang ketiga, prinsip kebenaran. Dan untuk penjelasannya yaitu yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan. Salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi yang telah dibuat oleh akuntan. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan dalam jurnal dan laporan keuangan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Keadilan di sini bersifat lebih fundamental dan tetap berpihak pada nilai-nilai atau syariat Islam. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya, pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang baik tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan kebenaran. Yang ketiga, hal-hal yang dilarang. Akuntansi konvensional bersifat bebas, tergantung kebutuhan sekitar. Sedangkan akuntansi syariah adanya pelarangan seperti riba, judi, prostitusi, minuman keras, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Perbedaan yang keempat, konsep penilaian adalah dalam akuntansi konvensional, dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sedangkan akuntansi syariah, konsep penilaiannya berdasarkan pada nilai tukar yang berlaku dan membentuk cadangan untuk memungkinkan bahaya dan risiko. Hal ini untuk melindungi modal pokok dari produksi di masa yang akan datang. Perbedaan yang kelima adalah cakupan laba. Pada akuntansi syariah, laba dari aktiva pokok dan modal pokok serta laba yang berasal dari transaksi harus diperhatikan. Pembagiannya soal laba dari sumber haram yang tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampur pada modal pokok. Sedangkan akuntansi konvensional, laba bersifat universal, yaitu mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Perbedaan yang keenam sebagai konsep modal. Pada akuntansi syariah, modal pokok dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, uang atau cash, kedua, harta barang atau stok. Barang yang dimana dibagi lagi menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. Sedangkan akuntansi konvensional, modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal beredar atau aktiva lancar. Perbedaan yang ketujuh, prinsip laba. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Sedangkan akuntansi syariah memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum terjual. Laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.
Sekian pemaparan dari saya tentang perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.